Biasanya ciri-cirinya tuh seperti apa? Misalnya ada makhluk astral gitu ya yang mencoba mendekat ke Mbak Tami. Mulai pikiran-pikiran gimana tuh masuk, bisikan-bisikan itu gitu. Dan akhirnya udah tuh, kalau udah masuk semua itu udah berat banget. Itu tenaganya terfull itu. Jadi kayak kalau dibilang ketempelan apa kerasukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan di channel. Masih bersama dengan Mbak Tami. Yang episode dari yang kemarin sudah bercerita tentang bagaimana pengalaman dia dengan dunia spiritual. Dengan dia mengalami langsung fenomena-fenomena supranatural. Untuk kita yang masih awam bisa dikatakan antara percaya dan tidak percaya, tapi nyata karena dialami oleh Mbak Tami sendiri. Mana kabarnya Mbak Tami? Sehat? Ya, sehat. Gimana hari ini? Baik-baik saja. Saya mau memulai dari mana ya? Untuk mengajak Mbak Tami bisa bercerita. Mbak Tami ini kan sudah secara sixth sense-nya ini sudah terbuka. Artinya sensitivitas dari batinnya ini lebih halus, lebih gampang menyerap sesuatu yang fenomena-fenomena atau energi-energi yang di sekitar kita, baik yang negatif maupun positif bisa dirasakan ya. Iya. Kalau untuk malam ini gimana? Masih Malam ini masih merasakan. Gimana apa yang dirasakan untuk malam ini, Mas? enak ya. Enak. Apa mungkin pengen muntah? Masih kayak gitu. Kayak kemarin kan diceritakan sampai keluar lendir ya dari sini. Terus sekarang masih kayak gitu lagi. Atau mungkin ada yang dirasakan untuk malam ini? Mungkin ada yang mau masuk. Coba-coba masuk gitu ya. Tapi bisa bertahan kan? Bisa. Ya, jangan sampai bobolan dulu karena kita kan butuh informasi. Yang mana tujuan daripada acara ini adalah mengedukasi masyarakat supaya hal-hal yang seperti ini sebenarnya fenomena ini bisa dipahami, bisa dipelajari. Untuk apa? Yaitu untuk mencegah, untuk mempreventif sesuatu ini tidak menjadi sebuah fobia, sebuah ketakutan-ketakutan yang akhirnya membawa masyarakat ini menjadi momok, sebuah momok ketakutan. Padahal fenomena seperti ini tuh bisa dipahami. Dengan paham ini maka kita bisa menyikapinya ini dengan bijaksana. Nanti kita coba bincang-bincang dengan Mbak Tami. Bagaimana caranya, bagaimana untuk bisa mencegahnya, atau ada ciri-ciri apa apabila orang itu udah mulai merasakan sesuatu sensasi-sensasi supranatural. Gimana Mbak Tami? Bisa menceritakan sedikit? Jadi kalau ada yang mau masuk, itu kami merasakan dari tangan, gitu. Mulai dingin, masuknya kan dari tangan nih. Karena lama-lama ini panas, gitu. Hangat gitu. Panas langsung. Oh langsung panas. Gitu. Udah di situ antara sadar dan tidak sadar. Maksudnya langsung blank atau gimana? Masih setengah iya, trans. setengah. Gitu. Setengah. Jadi ntar di situ kami tuh ngerasain kayak emosinya tinggi gitu. Jadi kayak nggak terkontrol gitu iya, maksudnya. Ngamuk-ngamuk gitu. Kan kalau orang yang nggak ini kan tuh Mbak Tami kenapa gitu, sampai kadang malu ya sama tetangga gitu. Dianggapnya Kerasukan sih, tetangga pada tahu Mbak Tami lagi ini, bukan hawanya Mbak Tami gitu.
emang kadang rasain seperti itu. Apakah sebuah situasi, suasana, tempat ini mempengaruhi nggak? Kemungkinan Suara-suara rumahan. gitu. Oh, bisikan, ada bisikan-bisikan datang dari sini gitu. Dan ngomong apa gitu ntar ini, jadi kayak Ada yang bisik-bisik gitu. iya, yang kayak bangkitin gitu kan gitu. Itu ntar rasanya udah tuh ya setengah sadar setengah enggak. Ntar cara ngontrolnya ya agak lama sih ya. Untuk bisa tahu Mbak Tami gitu misalnya, biasanya ciri-cirinya tuh seperti apa? Misalnya ada makhluk astral gitu ya yang mencoba mendekat ke Mbak Tami, yang dirasakan tuh seperti apa? Ya itu yang tadi Yang langsung iya. hangat, dingin gitu. Langsung ada bisikan-bisikan juga. Awalnya sih pertama ya kayak kosong kan, tapi kosong dulu. blank Ntar gitu. kayak iya ada yang mulai pikiran-pikiran gimana tuh masuk, bisikan-bisikan itu gitu. Dan akhirnya udah tuh kalau udah masuk semua itu udah berat banget. Itu tenaganya full itu. Jadi kayak kalau dibilang ketempelan apa kerasukan gitu. Kalau misalnya di suatu tempat nih ya, ciri-ciri tempat-tempat yang berpenghuni seperti itu, Mbak Tami juga bisa tahu. Itu ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ini apa mulai senyap ya, hampa gitu. Terus ntar warnanya tuh beda sama warna dunia kita gitu, agak ke kuning gitu. Agak kayak Kayak temaram-temaram maghrib gitu. gitu. Maghrib Itu yang tuh dirasakan seperti itu. kayak ada kabut gitu loh. Itu kalau masuk ke alamnya itu. Merasakannya pengennya ya ngeliat ke situ terus, kayak ada yang manggil gitu kan. Iya, ada tarikan gitu. Kuat, tarikannya kuat, terus kayak ada rasa penasaran. Siapa sih kamu gitu, gitunya jadi tertarik gitu, bawa. Dulu di episode kemarin kan menceritakan tentang adanya diganggu serangan dengan kuntilanak ya. Itu bagaimana ya? Sempat merasuk atau Enggak sempat merasuk ya? Tapi Mbak Tami bisa merasakan kehadirannya gitu. Rasakan. Aduh, aku mulai merinding ini. Gue bingung. Jangan-jangan ada yang datang nggak? Enggak ya? Apa saya yang penakut? Dor, tolongin Dor. Iya. Jadi fenomena makhluk-makhluk astral itu memang biasanya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang sudah sensitivitasnya sudah mulai terbuka. Bagi saya mungkin kan masih tertutup atau mungkin nggak bakat, jadi nggak bisa lihat ya di film. Nah, berkaitan dengan gambaran-gambar yang di film itu, apakah itu sama dengan yang dilihat Mbak Tami? Kalau Pocica itu apa pocica? pocong. Oh, pocong. Iya. Kalau pocica tuh kadang ininya ada yang memang hitam, ada gitu. Dan ada yang memang kayak manusia juga, cuma putih, terus kadang ada bercak darah segar gitu. Kadang juga ininya udah buluk ya. Oh iya, udah Tinggi, lapuk. terbangnya ya Dia loncat apa terbang? Terbang. Bukannya loncat. Kadang ada yang terbang, ada yang loncat gitu. Itu sering lihat. Ya. Jadi nggak loncat-loncat gitu. Ada yang loncat, tapi loncatnya sedikit. Loncatnya zigzag. Kadang malah mereka tuh yang pengen, ini loh ada aku gitu. Padahal kita nggak pengen lihat gitu. Cuma dianya yang kayak pamerin dia gitu. Ledek. Kita kan nggak mau diledek kayak gitu. Dengan diledek Bang Mandor. Terus ini yang kuntilanak itu, menurut Mbak Tami itu yang tahu ya, udah berapa jenis sih kunti? Ada yang putih, ada yang merah. Itu bedanya apa tuh? Kalau yang putih kan mungkin ya tingkatannya masih rendah. Iya. Kalau yang merah udah seniornya lah. Seniornya gitu.
ketuanya. Jadi warnanya merah, gaunnya merah, Bajunya merah. gaunnya gitu. Gaunnya. Kalau muka-muka itu mirip-mirip kayaknya di film apa enggak? Iya, iya. Gitu. Tapi yang sering kami lihat itu nggak kelihatan mukanya. Jadi ketutup rambut. Ketutup rambut. Gak apa-apa. Kerasa. Gak apa-apa. Enggak. Kuat, pasti kuat. Pasti kuat. Ada yang mau datang. Entah. Apa nih yang mau datang apa? Kun apa yang pocica? Banyak jenisnya. Jangan ganggu dulu ya. Yang menghuni sini jangan ganggu dulu ya acara channel Berdiri ini ya. Jangan ganggu Mbak Tami ya. Kita hanya mencoba memperkenalkan kalian supaya masyarakat tahu gitu. Lanjutkan bisa? Jangan nakutin. Akunya takut. Udah siap? Ya. Jadi ciri-cirinya kalau ada yang datang mual gitu. Mual pengen. Ini berat. Sekarang berat. Gimana? Oh, masih mual juga? Enggak. Coba istighfar aja. Bisa dirasakan yang hadir sekarang apa? Ya begitu. Enggak, yang hadir kun apa Ya, jenis kan rame-rame mereka rombongan berteman. Ya? Oh, berteman. Lalu kan macam-macam. Ada yang kepala aja kan, ada yang tanpa badan. Kenapa kamu nangis? Enggak. Enggak nangis ya? Enggak. Karena juga ya, noni-noni Belanda ada. Jenis-jenis makhluk yang pernah kami lihat ya. Iya. Kayak monyet merah gitu. Terus noni-noni Belanda. Terus belis gundul ya, belis. Oh, ada belis gundul juga. Terus ada lagi yang gondrong nggak ada, adanya belis gundul. Tapi kalau belis gundul itu tergantung kitanya, kita baik, dia wujudnya baik, cakep. Tapi kalau kitanya sifatnya ini, itu dia akan berupa kayak lidahnya panjang, kupingnya panjang, kepala doang begini. Serem juga. Itu biasanya ada di sumur-sumur. Oh, di sumur-sumur. Sumur yang udah lama gitu. Kalau pocica ini memang mesti di kuburan atau di enggak? Pocica tuh kadang ada di ya pohon pisang gitu kan. Pinggir kuburan. Kuburannya nggak ada. Kalau di kuburannya malah nggak ada. Di pinggiran. Nah, kalau Kunti dia lebih suka di mana? Di atas Di atas pohon. Di atas pohon. Genteng. Terus genteng. Jadi nggak di bawah. Terus di ayunan. Terus Di tempat ayunan. mainan anak-anak. Oh, di taman anak-anak itu banyak. Iya, pasti. Mereka itu suka seperti itu, suka main-main. Kami nggak pengen lihat, nggak pengen. Malah kadang Tami nggak pengen, dia tahu kalau Tami lihat gitu loh. Tapi akhirnya karena sama-sama lihat, jadi interaksi. Iya. Kadang kan kita lagi siap atau enggak. Kalau lagi nggak siap kan kita nggak kuat kan, kadang sakit gitu. Nanti panas, badannya panas, sering panas, gitu. Demam. Ini masih demam. Enggak. Demam mual. Ya,
pemirsa Broadway Channel, kadang fenomena supranatural ini di luar dari kebiasaan, di luar dari umum lah. Jadi ada sensasi yang kadang dialami oleh seseorang. Demikian juga dengan orang lain nggak bisa mengalami itu, karena benturan dari energi makhluk-makhluk astral dengan seseorang yang memang sensitivitasnya itu tinggi, itu gampang benturan ibaratnya. Nah, pada posisi benturan ini kuat atau tidak? Kalau kuat, ya akan hanya merasakan saja. Oh, saya merasakan. Tapi bagi yang kurang kuat, maka timbul adanya interaksi. Nah, energi yang interaksi ini berbaur. Nah, ini yang dikatakan kesurupan. Makanya kadang akan merubah sifat, merubah perilaku dari orang-orang yang terkontaminasi intilanya. Dan ini akan menjadikan sebuah pembelajaran buat kita. Sebabnya apa sih? Kenapa kok gampang sekali seseorang ini benturan energinya? Bagaimana caranya kita supaya menghindari hal-hal seperti itu? Tentunya kan kita punya Allah yang Maha Penguasa, yang Maha Perkasa. Kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inilah adalah awal perlindungan. Sebelum baca bismillah, ta'awud dulu. Artinya apa? Artinya supaya kita menetralisir badan kita, badan batin, badan lahiriah. Kita mesti kuat. Walaupun kita kurang memahami sesuatu yang hal-hal seperti itu, tapi kalau dasarnya kita sudah, sensitivitasnya sudah bawaan, maka ya akan mudah terbawa. Maka bagi seseorang yang mengalami sensitivitas tinggi, ini perlu didampingi atau perlu kesadaran bagi mereka itu untuk menggali bagaimana potensi-potensi itu menjadikan hal-hal yang positif. Jangan malah menjadikan sebuah bumerang bagi seseorang yang seperti gampang kerasukan, akhirnya tidak terkontrol. Itu akan menjadi gangguan baik secara kehidupan ekonominya, kesehariannya, kasihan gitu. Maka saran-saran sini hanya saran bagi seseorang yang mengalami seperti itu kayak Mbak Tami ini, perlu digali lagi untuk keyakinannya supaya bisa terjaga hal-hal yang keluar batas, supaya tidak mencelakai diri sendiri. Bahkan nanti bisa menjadi edukasi, menjadikan sebuah pembelajaran bagi masyarakat bahwa Mbak Tami yang sudah bisa mengalami seperti itu bisa menularkan pada lingkungan atau orang-orang yang punya pengalaman yang sama, tukar pikiran gitu supaya tetap terjaga. Iya. Mbak Tami kan pernah mendengarkan, pernah melihat makhluk astral yang bernama kuntilanak. Masih inget dong suara tawanya? Coba tawa, kayak apa? Gitu. Gitu. Iya, tapi kenceng lagi. Gitu. Itu, aduh saya dengernya udah Kalau pertama sih pelan ya. Katanya ada yang menangis. Iya, itu awal-awal kalau manggil kita nangis. Oh, manggilnya kalau manggil itu nangis Biar dulu. kita keluar rumah gitu. Dia mancingnya pinter. Nangis dulu. Ntar Tami keluar kan. Udah keluar dia kayak ngeledek, ketawa kenceng banget. Gitu. Coba ketawanya kayak apa? Malu. Ya kurang lebih seperti itu. Tayangan ini tidak bermaksud sesuatu yang aneh-aneh ya, hanya mencoba mengulas sedikit ke sisi dunia lain, dunia yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu, dan kita hanya berbagi
supaya menjadi sebuah pelajaran, mudah-mudahan menjadi hikmah untuk kita semua, bahwa segala sesuatu yang gaib itu ada, tapi keberadaannya jangan sampai salah paham. Keberadaannya jangan sampai kita malah menjadi sebuah momok ketakutan, karena manusia juga kan terdiri dari lahiriah dan batinnya. Ada yang gaib juga pada diri manusia. Maka apa bedanya? Kalau ada makhluk gaib, manusia juga gaib. Malaikat gaib. Setan pasti gaib lah. Allah saja sudah maha gaib. Maka kalau kita paham yang seperti itu, maka hal-hal yang kayak gini ya jangan terlalu terbawa, terlalu dalam. Karena serba yang terlalu akan membawa sesuatu yang tidak baik. Itu saja, barangkali mungkin ada sebuah salah-salah kata, salah-salah penjelasan, mohon diampura. Atau apabila ada pendapat atau usulan, boleh nanti diisi aja di kolom komentar. Bagaimana sebaiknya untuk menghadapi fenomena-fenomena seperti ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tami ya, sudah berbagi cerita.